Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol edisi mukbang. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tante El dan Teh Melani. Ya. Luar biasa. Ini agak unik sekali loh teman-teman, karena apa? Kita di sini tempatnya istimewa, ketemu lagi dengan Teh Melani yang kita kapan terakhir ketemu, Teh? Kapan ya? Di SMP IT kemarin. Astagfirullahaladzim. Oh iya, betul. Coaching bisnis. Ah ya. Jadi teman-teman sambil lihat kamera Teh, jadi saya perkenalkan Teh Melani, Tante El. Teman-teman udah 3 jam kemarin kita ngobrol sama Tante El. Sampai muntah. Gedean ya Teh ya. Masih mau ngobrol sekarang. Langga katanya kalau ngobrol sama Bu Eri nggak bakalan apa? Nggak ada ending-endingnya. Nggak ada ending-endingnya. Nggak ada endingnya loh. Udahlah di-cut aja kata saya. Saya juga pusing. Jadi sekarang sama Teh Melani. Jadi sebetulnya kita kapan ketemu Teh? Pertama kali ketemu? Di Lariba. Kalau Mungkin saya. Langga nggak ngeh ya, tapi pertama karena pembawaannya memang beda sendiri ya. Asik. Itu yang bikin inget gitu. Begitu pertama first sight itu Asik. udah di acara seminar digital marketing yang di Ya Allah Gusti. di mana itu Teh? Spot Cafe. Di Spot Cafe. Itu acara case ya. Ya, acara Waktu case. itu. Terus ternyata ketemu lagi di H&M. Luar biasa. Oh iya, waktu itu kan berarti kita bertiga bertemu. Dia juga baru sadar. Tapi nggak ada. Ada di belakang. Oh, ya Saya kan waktu itu diajakin ternyata sama Teh Reni Majaya. Katanya, Teh udah jangan sakit terus, yuk ikut aja sama saya, jangan banyak mikir. Seminar-seminar kita sering ketemu, coaching bisnis. Yang kemarin acara case di Geprek juga ketemu. Ya Allah, Gusti terjadi selama ini Nyalanga dengan Teh Melani sama dekat. Cuman ada yang memisahkan ya. Nah, Itu kemarin kan sampai gini kan Teh Melani, Li kok kamu udah bisa ngobrol ikutan ngobrol sama si Langga, kok dia tuh sebelum kenal sama Eri tuh sama aku dulu kata dia kan. Loh kok gimana? Langgana nggak kenal, akunnya kenal gitu. Karena dia kan istimewa. Iya, Ya, beda dari yang lain. Jadi ingat gitu. Bulet. Bulat, Bener ngangenin. Enak juga mungkin ya. Hitam manis. Hitam manis ya, komplit. Udah kayak bakso. Coklat kayak susu coklat, jadi ngangenin itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Tante El dan Teh Melani, luar biasa. Jadi selama ini ternyata Langga ada di lingkungan orang-orang yang luar biasa hebat, dan Langga sendiri belum nyadar. Jadi Langga, maka dari itu Langga mohon maaf sama Teh Melani sama Tante El. Jadi Langga terlalu berpikir kemana-mana, lupa bahwa ternyata Langga itu sudah ada di lingkungan orang-orang luar biasa. Diluar biasakan oleh Allah, dihebatkan oleh Allah. Amin, luar biasa Teh. Jadi, Semua karena adanya takdir gitu. nah, luar biasa sekali. Jadi dulu Langga berpikir, wah orang mah hayang babaturan jeung di Kobuzer, orang hayang babaturan jeung Meridiana, kemudian Lesin. Tapi kita lupa bahwa ternyata di samping ini Kobuzer luar biasa, teman dekat kita, lingkungan itu ternyata orang-orang luar biasa semua. Karena luar biasa itu nggak lihat dari popularitas, jabatan dan lain, tapi Yang justru penting kita silaturahminya silaturahmi itu. dan pengalamannya loh, itu yang mahalnya loh, itu yang mahalnya. Jadi yang membuat orang mahal itu selain dari orangnya juga, tapi tentang pengalamannya, hidupnya. Pengalaman luar biasa hidup lagi. itu pelajaran yang paling berharga. Betul, itu nggak ada di kampus loh Teh. Nggak ada, Nggak saya di juga kampus. tuh kuliah ya Teh ya. Kita sama-sama satu kampus nggak ada. Alma mater. Satu alma mater. Cuma gini, aku kan lebih Tapi tua. beda. Tapi bedanya beda banget gitu jauh. Oh. Beda. Dia kan tahun 2000 berapa Teh? 2006 lulus, 2001 masuk. Oh, berarti 2006. Kalau saya keluar 98. Berarti kan beda banget. 98 baru keluar SMP, baru masuk sekolah. Berarti kita jauh banget ya Teh ya. Bedana anak SD jeung SMP. Tapi pengalamannya dia tapi pengalaman dia lebih lebih bagus. dulu gitu kan. Saya tuh gini Teh, kata saya gini, aduh Teteh maaf, kan kita teh waktu itu teh di H&M ya. Kita cerita. Pertemuannya unik ya Teh Iya ya. lucu. Kita kan hujan gede nih Hujan gede, di mau pulang. IPP kita ceritanya. Oh ya, Yang abis Iya, acara itu hujan, habis acara acara. Ustazah Alia Ya, itu. masa Ustaz Jahlia sama Ustaz Hisam. Pas gitu teh kita pulang Kita yuk. mau pulang naik mau apa pulang ya? naik apa Bingung, teh? naik Angkot Grab. naik Grab teh kumaha da abdi mah teu bisa. Cek abdi teh nya Grab teh geuning nya. Teh punya aplikasinya enggak? Aku punya udah sama aku aja. Teteh punya kemana? Ke situ ke Aneo 2 kata saya gitu ya. Terus teteh pulang kemana?
ke mana? Alun-alun, sejalur. Oh, sejalur. Ayo bareng. Ayo gitu. bareng. Naik Grab bareng. Jadi kumaha teh akhirnya. mah geus Teh Eli mah pokoknya mah Teh Eli mah ikut aja lah sama saya katanya gitu. Naik Grab. Tik 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 udah Teh datang Teh mobil. Mana? Lihat tuh Teh itu Grab. Oh, gitu Grab Teh gitu. Asli, soalnya jujur, saya mah paling takut naik Grab, sih diculik. Nggak sengaja teh ya ngobrol apa awalnya ti IPB sama gitu ternyata ya. Terus kemarin dipertemukan lagi, alhamdulillah Di apa Teh rumah? di UMKM Juara. Oh, Juara. Enggak, saya itu lucu gini ya. Pas gitu, jujur saya belum tahu. Tahu padahal kita segrup ada satu di grup grup. kan. Dia duduk di depan, aku di belakang. Karena aku kan kesiangan. Pokoknya setiap pertemuan pasti aku yang kesiangan gitu. Soalnya aku merasa tinggal di kota gitu ya. Biasa ada sok kesiangan wae gitu. Asik. Nah, udah gitu teh lagi sholat nih, lagi tempat wudhu, kata gini, kela cenah. Teh Elinya cenah gitu katanya. Kela saha ieu teh? Oh nya catering Mahani. Ya kata saya gitu. Kan dia yang punya catering Mahani. Oh teh sekarang mah Covid katanya nggak catering lagi apa Yamin. Wah bener sih. Luar biasa. Tapi saya sini di Frozen teh. Kata dia gitu. Aduh gimana tuh Teh Eli cenah gimana Covid nih cenah. Teteh Abigail ieu tong boro teteh. Sekolah tutup cek abi tehnya. Terus ayeuna namanya abi ngandalkeun menu maot da teh hajat. Oh iya Yasin ya betul ya. Nu maot karena Covid mau di Nah, Mau mau diasinan. diasinan. Kata saya teh, aduh kumaha tuh teh? Abdi mah naon atuh Teh Eli ayeuna? Abdi mah bade dagang makroni we, cek abdi teh sareng kulit lumpia. Itu kan ketawa. Masa itu pokoknya mah saya mah mau bergerak di bidang makanan aja. Nanti teteh kolab sama saya, kata saya itu apaan gitu. Saya mah ada kerupuk, kan. Pokoknya cocok sama Yamin bener gitu. Ya udahlah, pokoknya mah Teh Eli yang penting mah kita bismillah aja. Kita kan anak orang kita anggota Lariba, jadi harus Sinergi gitu. Jadi jangan terpuruk gitu. Kalau misalnya ada kemauan kolaborasi energi dari kolaborasi. Ada kemauan pasti ada jalan gitu kata Teh Melania teh ya. Aduh benar pokoknya mah suatu pertemuan itu sangat indah. Hanya Allah yang tahu gitu. Di qadarullah ya ditakdirkannya sama Allah seperti itu cerita kita ya Teh. Iya. Padahal rumah kita itu jaraknya cuma berapa meter Teh? 500 meter ya? Dari Pandai ke Anil, dari toko Anil 2 kan ke alun-alun tuh cuma berapa meter lah? Ya. 1 kilo juga enggak kalau nggak saya ya? Enggak, kurang ya. Kurang. Tapi kita tuh nggak bisa ketemu enggak jujur karena kita semuanya sibuk gitu. Sibuknya Teteh sibuk dengan Yamin, saya sibuk dengan kertas. Alhamdulillah masih diberi kesibukan gitu. kan ya. Berarti Silakan sekarang di review. Oke, luar biasa. Jadi kita amazing jadi belum apa-apa udah disuruh makan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Melani. Tapi sebenarnya gini loh Teh. Sebelum kita nyobain sebetulnya mah kok bisa ke Yamin Teh? Kok bisa ke Yamin? Ya. Ini kalau diceritain ya, ini sudah ada dari 8 tahun yang lalu cikal bakalnya. Jadi gini ceritanya, 2011 itu saya buka usaha franchise dengan modal yang besar kalau untuk saya, untuk ukuran saya modal yang besar dan dari hasil riba. Astagfirullah. Dari Itu yang hasil bikin riba. itunya ya. Dari pinjaman itu ya. Jadi karena dorongannya gitu ya, dorongannya kita Semakin kuat. Dorongannya merasa mampu padahal belum punya pengalaman apa-apa gitu ya. Terlalu berani. Oh yakin ada uang minjem gampang gitu ya. Kabarilah. Biasalah ya karena kita belum ada informasi, belum tahu gitu ya. Tabungannya. Sekalipun tahu kadang kan bisikan-bisikan itu lebih dahsyat. Lebih kuat gitu ya. Hawa nafsunya mungkin lebih dikedepankan daripada rasional gitu untuk saat itu. Nah itu tuh ada franchise dan akhirnya karena kurang skill, kurang pengalaman, kurang maintenance segala macam dan nomor satunya karena itu sumbernya itu ya, sudah pasti itu makanya sudah akan seperti itu memang gitu ya. Tunggu kehancurannya.
bangkrut lah gitu, artinya hancur dalam 2 tahun lah, 2 tahun setengah, dan menyisakan Betul. menyisakan tinggal hutang. bayaran hutang. Nah itu musibah, tapi kita ambil pelajaran ya dari situ, pengalaman. Jadi kita konversi lah itu teh sebagai peringatan untuk kita gitu ya, peringatan. Jangan Allah teh takabur gitu ya. Allah teh sayang gitu ngasih kita bangkrut teh gitu. Coba kalau kita nggak bangkrut, nggak sadar kalau itu teh salah gitu. Akhirnya kan dari situ kita nyari, oh iya bener nih saya salahnya di sini gitu. Nah dari situ dari itu kan berbagai macam produk tuh waktu franchise, belajar gini-gini nih, ada salah satunya ada menu bakso, belajar. Jadi belajarnya itu saat itu. Kalau dirunut sekarang, kalau tidak ada kejadian itu, kalau saya tidak pernah ambil franchise, mungkin nggak akan ada Yamin saat ini. Nah, anggap Hikmahnya saja ya. hikmahnya. Hikmah Jadi dibalik. dianggaplah gini, konversilah yang kegagalan waktu itu dengan kerugian uang. Kalau secara materi mungkin rugi gitu ya, tapi secara pengalaman, itu, secara pelajaran, penyelamatan. Anggapnya itu teh kursus sekian ratus juta gitu. Daripada sekarang kita kalau misalkan kita nggak ditegur, pasti kita terus sampai mati pun terus. kita Nah, Riba. iya. justru dari situ teh, oh ya Allah, kerasanya tuh sekarang nih, Alangga kemarin yang pas COVID. sebelum pas awal buka teh, ini kan si bakso ini teh dulu teh dari kurun waktu 8 tahun itu teh saya nggak berhenti, artinya belajar terus itu ya, nyari formula yang pas. Mie-nya kan bikin sendiri, bakso bikin sendiri, Luar biasa. sambalnya bikin sendiri, sambal ini nih, ini sambal bawang bikin sendiri, nggak ada saus yang botolan, kita mah nggak pakai. Dan dari situ kan belajar trial terus itu, nyari formula yang bagus, yang ini, sampai ketemulah ini. Dan itu pun tidak berhenti jualan, artinya kalau ada yang pesen dibikinin terus aja gitu, terus ada yang pesen sampai pas saat Sumedang kan rame banget deliverynya. Ya. Delivery Pedagang raya. banyak. Di kita teh Efek lockdown. Ya. sebelum Oh, belum lockdown, lockdown. jauh Oh, iya. sebelum lockdown. Oh, dari berarti ini tahun bulan apa? 2017. Oh, jauh. Oh, tapi aku nggak tahu teh jualan yang gini. 2018 teh. Justru saya tahunya teteh bikin catering. Nah, awalnya memang awalnya bikin rice bowl. Pas saat itu kan mikirnya gini nih, ada delivery, tapi kok saya cuma jadi konsumen gitu. Padahal kita punya produk ini tuh bisa dijual gitu. Akhirnya memberanikan diri lah buka Ghost Kitchen. Kalau ininya sekarang mah ya, namanya teh trennya namanya Ghost Kitchen. Jadi buka warung tapi tanpa warung, buka restoran tapi Ghost tanpa Kitchen. restoran gitu ya. Jadi mengadakan online delivery itu. Yang waktu itu kan yang booming rice bowl. Rice bowl. Jadi awal jualannya mah rice bowl teh. Oh, Terus ke catering, kan catering teteh, itu teh sekolah. naon sih teteh jualan naon sih kan bikin status ya. Saya sebelum tahu teteh jualan yang gitu, teteh dagang naon sih, sugan teh sanggup teh dikotakan gitunya. Kita rada aneh teh naon eta rice bowl, naon sih rice bowl teh teu ngarti. Atuh teh cenah bahasa Inggris. Oh bener, sanggup dimangkokan. Sanggup dimangkokan. Nah, gitu enggak? Itu awal mulanya jadi catering sekolah. Itu tuh banyak. Ini juga keajaiban sebetulnya. Luar biasa. Keajaiban. Kok bisa tiba-tiba orang percaya gitu, saya teh nggak kenal ke saya, tapi Itulah kok pertolongan percaya Allah, gitu, gitu. mau. Teh bisa nggak kirim buat anak saya ke sekolah, buat makan siang gitu. Boleh, dari 1 orang jadi banyak gitu. Itu Alhamdulillah. pertama kali masuk ke IT gimana teh? Pertama kali masuk sama Bunda Tita. Oh ya. Bunda Tita, dia anaknya 2 di sana kan ya. Awalnya itu beliau, bisa nggak dikirim ke sekolah? Bisa, padahal saya belum kenal. Belum kenal sama sekali, belum ngaji di Lariba. Beliau percaya, tiba-tiba percaya sama saya, deposit sekian untuk 1 bulan gitu. 1 bulan. Berarti teteh dapat modal dari dia. Alhamdulillah dibukakan rezeki gitu ya dari situ tuh. Berarti teteh itu udah dalam kondisi collab gitu? Enggak atau enggak? Itu udah. Jadi itu setelah kan 2011 nih, 2013-an collab. 2013
Alhamdulillah itu si hutang Bangkit riba, lagi. Oh. si hutang riba bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Jadi dapat lunas dalam rezeki. berkat yamin gitu teh. Meskipun begitu ya, namanya riba ya. Kalau kita udah ada niat ingin berhenti, Insya Allah Allah, akan 2015 berarti akan memudahkan gitu ya. 2015 selesai. Itu kan dari 2011 ke 2015, 5 tahun ya. 5 tahun. Lama Jangka sekali. waktu untuk 8 tahun. Aduh. Kan 3 bulan lagi ya. 3 tahun lagi. Tapi itu tutup kan? Harusnya kalau hitungan Tapi kita dengan mah ya. dengan nih itikat baik kita gitu udah ada niat jadi Maksudnya- cepet gitu. Maksudnya memang sistem bank seperti itu ya. Harusnya lebih dari setengahnya dong gitu. Iya. Sisanya, oh ini masih 3/4-nya yang harus dibayar. Itu makanya udah 3/4. kapok untuk melakukan yang seperti itu. Lagi 2015 alhamdulillah selesai. 2018 mulailah yang catering sekolah itu. Catering sekolah. Nah, kemarin Covid collab catering sekolah. Sebelum catering sekolah ini udah ada. Ini ya. Ini menu ini udah Tapi ada. ini apa konsum yang ini nggak ada kecapnya ya? Lupa kali. Memang kalau Nggak nggak apa-apa, dikasih tapi kecap. emang enggak kan Ada punya langga itu biasanya ada hitam. Oh kecap. biasa ini kayaknya kelewat kali ya. Ini mah diyamin Oh, diam. Oh, beda manis, rasa ini ya? Yamin asin. Oh, enggak, ada dua Ada rasa. dua rasa yamin manis. Nggak lah, nggak mau nggak ikut-ikut. asin. Pokoknya mah da urang mah disuguhan. Nah, gitu. Jadi gini loh, ini kan teh ini kan pertama kalinya Langga makan yamin. Sama. Jujur, Pertama saya kali. juga pertama kali Oh teh. iya, betul. Makanya tadi teh aku pesen 4 porsi buat anakku kan. Anakku kan 5. Yang satu biarin lah anaknya kecil-kecil dibagi 2 aja. Soalnya lumayan kan harganya berapa teh? Lumayan kan 19.000. kalau Kenapa harga segitu? Karena ini kualitasnya insya Allah. Ini kualitasnya jadi ini bukan hanya tentang teh gini rasa ya, kan teteh kan itu kan harganya harga di itu ya. Kalau misalkan keluar kota gimana teh? Keluar kota pakai yang ini teh. Keluar kota ada Itu ini harganya yang nah, frozen. kalau Nah, yang frozen ini itu gimana berapa harganya? frozen ini harganya 35.000 untuk 2 porsi. Oh 35.000 tuh sakitu? Aduh enggak, Sumedang enggak, luas. Tapi kalau yang udah biasa mah enggak. Kalau Enggak, buat saya mah kaget bener. Di sana Alhamdulillah, 5.000. Ada harga, ada kualitas Ada teh. harganya, kualitas. Coba Bener, Teh. cek ini mie-nya, cek baksonya. Jadi ini bedakan teh yang dengan aku yang makan lain. sama Langga ini porsinya untuk 2 itu untuk 2 Ini satu orang. porsi, ini satu Satu porsi. porsi. Ini untuk 2 Dicobain teteh itu ya. sama langga Gimana? gitu. Oh, Oke, satu luar satu biasa. porsi itu jadi diduakeun enggak? Jadi Enggak, di dalamnya memang udah untuk 2 porsi. oh, teh. jadi Ada di mie kemasannya itu ada 2. Oh, iya sih. Enak Bang. Kemasannya. Ah, bener ini mah harus ini mie buatan sendiri berarti teh ya? Buatan sendiri, mie Oh, buatan ini- sendiri, bakso aduh. buatan sendiri, Aduh, sambal luar buatan biasa. sendiri. ini teh Insya Allah kalau nggak secara- gulung muter sendiri. Enggak, Ya kalau- enggak lah. Oh, Enggak maksudnya muter sendiri. enggak maksudnya ada penggilingnya. maksudnya ada penggilingnya maksudnya gitu pakai ini enggak? Oh ya. Nah, ini kayaknya cocok banget nih. Nah, ini penasaran dari Cocok, tadi bener, gimana cocok ini itu, cocok untuk lumpia yamin. sama yamin. Asik. Heeh. Pas. Terus ini makaroni Kriuk-kriuk. juga. Heeh. Tuh aduh, makaroni ya. Aya oge emping teh. Nah, bukan emping, kita ini mah kicimpring. pakai kicimpring. Kicimpring ora Ini apa? yang kriuk-kriuk ini cocok yang untuk ini nah Oh ini kriuk-kriuk. Tante El ada yang kemasan Iya kan kecil ya, anak Teh? ini teh saya teh pertamanya mah gini. Ada anak sekolah lewat, Bu, naon eta makaroni, Bu, hoyong mar 500-an. Bu, sabaran eta 1.000. Aduh, Bu, mahal 500 kan saya langsung lieur, ga. Aduh, 500 kumaha ngaturna. Ya udah, bikin kemasan. Iya. Kemasan kecil. Tadinya yang 1.000 mah dititipin di warung sama saya teh. Dititipin di warung. Aduh, lama nggak laku-laku. Ya, udah pas gitu teh. Saya bikin yang 500. Alhamdulillah pagi-pagi Ini dititipin. cocok untuk ini ya, anak-anak ya. Sore udah habis. mantap. Ini Soalnya anak-anak Kak, yang kangen jajanan sekolah bisa jajan ini. Ya betul. Di rumah aja kan nggak jajan, yang ngangenin dari sekolah itu jajannya. iya kan sekarang anak nggak ada bekal sekarang mah. Nggak ada bekal. Alhamdulillah tadi pagi saya ini jujur ya ini order pertama saya. Tadi pagi ada yang WA ke saya. Teh Eli, tolong dong. Tante El, cenah sekarang mah rada gaya. Cenahnya Tante El, aku beli dong berapa? 100 bungkus. Kanggo naon seueur-seueur ting, kanggo stok cenah. Alhamdulillah. Kanggo di mana? Kanggo di pasantren saurna teh. Ameh teu jajan, alhamdulillah mungkin itu. Rangga tong molok atuh Rangga. Enggak maksudnya ini sambal buatan sendiri. Oh, sambal sugan teh ieu. Jadi Ini memang emang semua handmade.
Luar biasa. Jadi Insya Allah jadi kualitas jangan terjaga. aman, sehat. Ya tanpa Paman, ini teh pengawet, ada ininya nggak teh? tanpa Ada formalin, teh ini Apa? maksudnya ini apa cabe aja. cabe sama bawang, sambal bawang namanya. Sambal bawang. Cobain aja rasanya. Enggak ini beda. dibikin lembut ini sengaja teh. Heeh, sengaja. Jadi pengganti saus botol. Wah, enggak. Keren, luar biasa. Ininya udah habis tadi Cak. Dikira teh nggak ada sambalnya. Boleh satu porsi Alhamdulillah. lagi. Iya, enggak Masih udah. kuat. Enggak. Bener teh ini kemarin anak saya itu ini ya apa anak sekarang mah Luar biasa. make apa sih make delivery gitu. Iya naon cete jauh-jauh teh di Bandung melalui Shopee katanya naon sabaraha nu kitu 18.000 cenah nu 25.000 pokoknya kan macem-macem ya kayak gitu. harganya. Aduh, Be mau nyobain enggak ah. Ngeri kan pedes banget gitu. Nah, sekarang ini mungkin nanti saya coba buat anak-anak, insya Allah nanti anak-anak mungkin bisa beralih ke sini daripada itu kan mungkin soalnya udah jauhin mah kan saya tinggal naik angkot. Di sini. Ini lebih praktis lah stok untuk di rumah untuk anak-anak daripada makan mie instan. Ya, kalau kebanyakan makan mie instan juga kan Kurang nggak bagus baik. itu ya. Jadi mendingan ini aja. Ini ya itu waktunya berapa teh? Ini kalau di suhu ruang dia 2 hari. Suhu ruang 2 hari di chiller itu semingguan di chiller di kulkas. Kalau di Masukin freezer itu lebih lama. Masukin freezer lebih lama, bisa 1 bulan. Bisa tahan 1 bulan. Ini alhamdulillah udah kemana-mana, ke luar kota, ke Bogor, ke Depok, ke Solo, ke Semarang. Kemarin Luar biasa. terakhir kirim ke Tenggarong. Tenggarong. Tenggarong tuh di mana teh? Tenggarong, Kalimantan Malaysia. Timur. Kalimantan Oh, Terengganu Timur. ya Allah Gusti mohon maaf. Aduh, mau jauh Kalimantan Timur. Itu ongkirnya ditanggung kan? Ditanggung. Sama mereka. Tapi teteh itu harganya tetap segitu, 35. Tetap segitu. Kita nyobain baksonya. Ya, sok dicoba. Luar biasa. Ini bener teh ih. Ini apa? Ada urat-urat gini teh. Nah, ada bakso urat, ada bakso polosnya. Ini Jadi teh ada baksonya cek itu- kalau ini apa teh? Misalkan ada dikasih apa lagi gitu teh. Misalkannya toppingnya gitu. Toppingnya nanti beda-beda, ada jadi di menu tambahan. Ada pangsit, ada tahu Oh, bakso. pangsit. Luar biasa. Jadi ini Ini yang lagi insya Allah nanti viral Jadi- dan sekarang banyak permintaan ya karena ada bakso lobster. wih. Oh, itu buatan teteh. Bakso lobster itu dari Jati Gede lobsternya nih. Teteh Itu kalau lobsternya, misalkan itu apa sumber daya lokal dari Sumedang. oh enggak gini. Lobster jadi gede. Pasti banyak yang nanya, Gak, ini kita makan di mana? Oh iya. Semadang sampai saya lupa. jujur, saya juga kan ini orang kota ya. Tapi nggak tahu. tahu jujur. Emang kita orang kota. Ya kasup kota Gak? Dari tengah-tengah taman Endog. Langsung ke kota teh. Iya, Beri aku jalan. nggak pisang. Yang Ita teh Gang coba. Ita. Kan dekat coba. Cuman ya Karena tua mah- orang dia sibuk teh pengen ketemu dia teh. Teh nggak ada. Teri saya mau ke situ, akunya sibuk jadi mau nyambung teh jangan lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bertemukan di sini ya dengan izin Allah. Tadi saya itu kata Langa gini, Teh Eli, saya pengen ketemu Teh Melan itu yang mana katanya. Ayo Teh, terus tadi saya kontak sama Teh Melan, ternyata kalah terkenal ya. Teh Melan di mana nih? Langa pengen ketemu kata Teh Eli ya. Ada Teh, sekarang Langa kebetulan posisinya ada di Winokasi. Ya Ya. udah, sambil lewat aja Langa jadi bisa ketemu dengan Teteh gitu ya. biasa. Cuman tadi teh caranya kan Yamin frozen. Ini Salah nggak alamat. ada. Hah? TL dan TL yang bilang Yamin frozen nggak ada di depan SMA 1 nggak ada. Emang ya dikira saya juga gitu. Ini Jadi tuh kita salah satu target strategi marketing. Semakin langka semakin dicari kan ya. Oh, oke. Jadi, Oke. Ini Keren, tuh keren. Ghost Kitchen namanya. Ghost Kitchen itu dia tidak terlihat wujudnya, Tuh, tapi ada pemasarannya Luar biasa. hebat gitu. Luar biasa, tepuk tangan buat Teh Melani luar Itu biasa. salah satunya pun begitu. Orang sering pada teh di mana tempatnya? nyumput. Nyumput. Jadi Padahal- semakin langka semakin dicari. Padahal kalau misalkan Teteh niat ya, posisi di depan rumah. Tapi mungkin Teteh karena kesibukan, jadi Teteh ini gini Gak maksudnya. Jadi anak keurus. Betul.
Jadi online itu namanya. Nah, Kalau itu misalkan teteh istilah nama hawaknya, geus we di depan rumah. Tapi resikonya gini, kalau misalkan kita buka usaha, kalau misalkan kita belum siap, ditakutkan korban keluarga. Ya, itu. Keren. Itu keren. Kalau kita mah perempuan ya teh ya. Ibu rumah tangga nomor 1 kan mengurus Iya. Keluarga. mengurus Emang keluarga. kita dari dulu ya teh ya, kalau di sekolah ya di kampus, kita kan kalau nggak jadi, kita masalahnya kita kan perempuan. Kalau misalkan kita kerja, dulu saya pengennya kerja gitu, kos baturnya ke itu di bank gitu ya. Tapi kan zaman dulu ya kita nggak ada kerudung kan teh ya. Masih susah. Kalau pengen masuk bank itu susah kalau jujur. Harus Ya waktu kita kalau kamu mau kerja di harus lepas kerudung, harus jilbab gitu. Itu dulu kan, waktu dulu zaman kita emang bener. Nah, diantara mungkin adalah dari rumahnya mah pakai kerudung, misalkan ada peraturan kayak gitu kan di kantor-kantor di perusahaan di gitu, misalkan ya ada dulu. Jadi dari rumah kita pakai kerudung, tapi nyampe sana kita lepas. Ada perusahaan yang kayak gitu ada. Tapi insya Allah kalau kita dari dulu tuh kalau lagi kuliah itu kita disarankan kata dosen, kalau di antara kalian nggak ada mahasiswa yang tidak jadi pendegawai negeri, yang tidak pokoknya mah jadi pejabat tidak berkarir, jadilah wanita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Alhamdulillah saya tuh jujur teh, dulu saya tuh nangis teh. Saya dulu nangis pengen kerja gitu ya, yang pakai gaya gitu nya. Tapi untuk menaikkan gengsinya. Tapi pas dipikir deh, kalau saya nikah berarti saya harus meninggalkan suami, anaknya, ada yang dikorbankan gitu kan. Tapi di situ saya berdoa, ya Allah, saya kasih jalan keluar. Gimana saya bisa mengurus orang tua, suami, anak, tapi saya juga menghasilkan pekerjaan. Ya alhamdulillah saya dapat kerjaan di percetakan ya, yang sama suami ya bersama-sama. Terus saya jualan juga, pokoknya mah apa aja saya mah, sampai yang enggak juga bingung. Siap. Tapi gini loh teh, di samping semua perjalanan tetehnya sama Tante El juga kan kita dipertemukan suatu hal yang unik juga ya teh ya. Setiap segala sesuatu berhubungan dengan kita itu semua gak sengaja. Teteh lah ketemu gak sengaja, Tante El gak sengaja. Menurut kita nggak sengaja. Menurut kita nggak sengaja ya, tapi kalau kita kaji lebih dalam, selalu ada banyak hikmah yang menyertai setiap pertemuan kita. Luar biasa. Ini pedes loh, itu luar biasa. Pedes ya. Ini kuah pedesnya ini otentik nih, nggak akan ditemukan dimanapun rasanya. Jadi ya, iya spesial di Yamin. Luar biasa. Ini namanya Yamin. Pansos. Yamin pansos. Maksudnya apa teh pansos? Pansos secara pangsit sosis. Sosis. Pansos itu panja sosial. Panja sosial ya, istilah yang sebetulnya konotasinya negatif. Panja sosial naon teh? Panja sosial itu biasanya misalkan kita teh pingin deket sama orang-orang yang sosialita, ya. misalkan gitu ya. Cek dulu kamera. Sosialita misalkan ya. Tapi kita teh sebetulnya mah nggak mampu, bukan di level sosialita kita teh gitu ya. Tapi kita berusaha naik ke level itu. Nah, suka ada kan yang gitu ya teh ya? Oh iya, teman nggak ngerti dah. Jadi apa kata-kata yang itu tuh jujur ya, kalau saya emang nggak kurang ini ya, tapi pengen makanya sekarang nanya kan teteh gitu ya. Panjat sosial konotasinya memang negatif, tapi ada filosofinya kalau untuk saya artikan positif gitu ya. Panjat sosial kita artinya kita ingin naik ke level sosial yang lebih tinggi. Sosial tidak berarti materi saja gitu ya. Betul. Pergaulan atau apapun, tapi diimbangi dengan kualitas kita juga yang naik gitu. Jadi senantiasa kita mengupgrade diri kita gitu, ilmu kita dengan ikut berbagai macam pelatihan kayak gitu kan. Kita jadi kenal dengan ini. Nah, pansos menurut saya itu gitu. Jadi kita mengupgrade, kita berada di lingkungan di level atas, tapi diiringi dengan kualitas kita juga yang meningkat gitu. Itu filosofinya. Tapi ada satu lagi. Apa teh? Pansos itu
akronim dari Pancingan Sodako. Pancingan Sodako. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya ini tuh jadi jalan saya dan keluarga bisa senantiasa bersedekah lah gitu ya. Kan keutamaan sedekah semua pasti tahu ya, keutamaan sedekah, pahalanya segala macam gitu ya. Nah, insya Allah apa yang kita punya gitu ya, apa yang bisa kita berikan ke orang lain, mudah-mudahan jalannya itu dari usaha ini gitu. Tepuk tangan buat Teh Melani. Tapi gini loh Teh, kita kan berbicara suku Sumedang ya Teh. Karena kan sedikit tadi tambahkan oleh Tante El bahwa tapi untuk pasar dengan harga walaupun ini loh, kan ini kualitas terjaga. Dengan harga seperti sebetulnya memang itu harga wajar dan itu termasuk murah loh sebetulnya Bang. Tapi untuk pasar Sumedang sendiri itu bagaimana Teh? Menyikapinya kan kita itu kecenderungan segala sesuatu yang lebih dari 15.000 itu mahal. Itu bagaimana menyikapinya Teh? Nah gini, kita tentukan target marketnya dulu. Yang awal pertama ketika kita punya produk gitu ya, kita pertama harus tahu target market kita siapa. Nah ini memang kalau untuk skala Sumedang ya mahal. Luas. Ada beberapa gitu yang mengatakan itu kok mahal, kan cuma mie segitu, bakso segitu mahal gitu ya. Oh berarti kalau ada orang yang menganggap kita mahal, oh berarti itu bukan target market kita gitu ya. Dan alhamdulillah makanya berjalan sampai sekarang berarti ada marketnya dong gitu, ada yang belinya dong gitu. Nah itu tuh middle up yang dia aware terhadap kesehatan gitu ya, pengen cari makanan yang berkualitas gitu ya. Terus ini kan kalau take away pakai bowel, paper bowel. Itu dari segi kepraktisannya dapat ala enggak? Jadi praktis. Kalau beli bakso biasanya bakso dibungkus mang meser gitu. Diplastikan, dikeresekan kan ya? Can bahe. Datang ke rumah atau datang ke kantor nyari mangkok gitu ya. Kudu maheken eta kan nggak mungkin dikenyot dah, bukan anak SD. Aduh eta udah dikenyot. Aduh lebih kata besekan ya Allah. Kalau Alangga dikenyot mungkin dah masih kayak anak SD. Ya, siap. Muda. Oh, jadi ini mah udah pakai paper bowel gitu. Jadi bisa makan dimanapun, di mobil sekalipun bisa makan gitu. Ke kantor ya udah tinggal dibuka dimakan gitu. Ke rumah pun begitu gitu. Dan ini kebanyakan memang untuk makan siang dari rumah sakit, dari bank, dari mana kantoran gitu ya yang order itu karena udah segi kepraktisannya dapet. Nah itu kan dari kemasan yang praktis terus bagus ya, kemasannya bagus, elegan, itu kan menambah daya jual juga gitu. Jadi tidak perlu takut menjual produk dengan harga mahal kalau kita yakin itu kualitasnya bagus, terus yakin tepat sasaran itu. Kualitasnya terjaga. Ini rasanya rasa di Jakarta kayaknya. Ah, itu betul. Tante luar biasa. Ini kalau kita makan di Yamin Pansos ini serasa di Jakarta. Kita bukan di Sumedang loh. Kita udah merasakan di Amerikanya. Bisa jauh teuing. Tapi memang ini sekupnya udah rasanya rasa Jakarta sekali. Jadi memang enggak, ini teh udah banyak tapi lu sumpit tinggalin ya Allah ya. Gusti. Padahal dari tadi tuh udah mikir, ini udah habis. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ternyata tapi nggak apa-apa lah, udah kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita mah nggak biasa pakai sumpit ya. Ini makan orang Jepang nih, nu pakai yang gimana? Pasti murah goe. Orang enakan dicomot gitu ya. Betul teh. Berarti kan ini tips bagi teman-teman ya, nggak perlu takut ketika kita menjual suatu barang yang memang notabene-nya mahal. Kebanyakan orang bilang gitu mahal. Ya. Khususnya di lingkup Sumedang. Berarti kan kita harus lebih pandai dalam meracik kemasan, kualitas, kemudian juga mudah dalam delivery order dan lain-lain. Dan harga juga segitu tuh worth it gitu loh untuk layak untuk untuk teman-teman miliki dan coba. Dan plus juga kita suku pemasaran bukan untuk seperti Langga lah mungkinnya, lebih kepada middle up yang notabene-nya memang mereka butuh cepat, butuh rasa yang luar biasa, butuh kepraktisan, butuh sehat juga. Jadi betul-betul worth it untuk teman-teman. Ini tanpa MSG satu tanpa lagi. MSG tapi tetap gurih ya. Tetap gurih, luar biasa sekali. Tante El sampai habis tuh. Ini tuh tinggal tulangnya. Jujur enggak, sekarang baru kali ini menemukan bakso
Prasaji di Jakarta. Oh, luar biasa. Ini julukan baru ya. Yamin Pansos Bakso Rasa Jakarta. Betul, jadi betul-betul ini kita serasa nggak di Sumedang loh, padahal di Kartini loh kita itu. Saya aja orang Kartini baru tahu ada di sini. Ada makanan kayak di Jepang. Oh, luar biasa. Jadi betul-betul worth it, layak untuk teman-teman coba. Silakan langsung datang ke kita ada berapa tempat teh? Ini nih di Wuhan Chinese food. Jadi selain Yamin ini ada Chinese food di bawah. Jadi kalau yang pengen Yamin Pansos ada di sini ada gitu. Ada di sini Chinese food. Dan sebentar lagi kita juga akan buka outlet yang baru. Nanti di depan Masjid Agung di Jalan Utama di samping kantor PM di apa itu namanya? Tiffany Food Court. Oh, luar biasa. Di situ. Insya Allah soon secepatnya. Amin. Dengan Bismillah. konsep baru pertama di Sumedang. Wow, luar biasa. Jadi kita mah sekarang kalau kumpul-kumpul di sini aja, tinggal ngontek Teh Melani. Siap. Ya. Nanti di sana tempat parkirnya lebih luas, lebih enak. Siap. Insya Allah. Jadi teman-teman di Masjid Agung itu di depannya itu yang di pintu sebelah utara tuh ya. Ya ada polisi militer. Samping kantor Itu polisi. ada Tiffany Food Court. Jadi teman-teman segera nanti kita segera Bismillah kita buka outlet untuk Wuhan Yamin Pansos. Yamin Pansos aja. Kalau Wuhan di sini. Kalau Wuhan di bawah. Kalau ya jadi nanti spesial untuk Yamin Pansos buka di samping di Tiffany Food Court. Tiffany Food Court jadi di samping polisi militer. Oh iya, berarti sebelum PMI ya kalau dari sini. Sebelum Sebelum PMI dekat Jajaran itu Hotel Mutiara. Sebelum Hotel Mutiara. Ini kalau ini posisi ini kita nih di depan BRI Cipamengkut. Ya, kalau dari alun-alun itu dari alun-alun Sumedang kan kita masuk ke sini ya, belokan. Kalau dari Bandung ya Teh nyebutnya Kalau gimana? dari Bandung setelah alun-alun ada belok. Yang mau ke Kampung Karun ya Teh? Arah ke Citengah, arah ke Kampung Karun. Luar biasa sekali. Gitu. Undangan buat Teh Melani. Tapi gini, Langga masih penasaran Teh. Soalnya kan teman-teman ketika mereka melakukan usaha, yang dicari adalah pertama modal. Dan yang paling cepat modal adalah perbankan atau lembaga keuangan. Kalau boleh Langga tahu Teh, ada lebih atau kurang dari 100 nggak Teh dulu? Kurang lebih 100. Dan itu semua hilang. Hilang secara materi, tapi secara pengalaman bertambah. Kursus lah. Jadi saat ini tinggal prakteknya, dulu kursusnya gitu. Insya Allah menuju suksesnya. Amin. Bismillah, luar biasa. Sukses adalah kegagalan yang tertunda. Oh, luar biasa. Jadi kan tidak selamanya kerugian itu dihitung dengan materi gitu. Tidak selamanya uang hilang itu rugi gitu. Oh, mantap. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa bahwa saya rugi 10 juta, rugi 900 juta, secara nominal apa yang Teh Melani sebut saja mungkin hilang mungkin ya, itu mungkin sangat besar. Tapi kalau kita lihat hikmah, dikonversi jadi pengalaman ilmu dan itu sebenarnya worth it ya Teh ya. Karena dengan harga nominal sekian, kita belum tentu dapat ilmu yang seluar biasa Teh Melani. Itu yang luar biasa. Jadi teman-teman di manapun teman berada, punya utang, punya amanah, punya apapun itu yang memang merasa bahwa dunia ini sempit dan semacamnya, segera buka mata, buka kesempatan bahwa masih ada peluang di sana, masih ada kesempatan bagi kita untuk terus berubah, berkarya dan hingga akhirnya menjadi manfaat untuk orang banyak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Melani. Yang paling utama ini paling utama ini tuh teguran dari Allah gitu ya. Jadi harus kita lebih dekat. Dari Allah. Kita harus lebih dikasih dekat seperti itu Teh karena Allah sayang gitu. Saya juga ngerasain Teh, jujur. Kembali ke jalan yang benar. Justru sekarang saya terasa sekali di saat Covid. Kemarin ya sebelum saya kenal HNM, saya punya niat ingin nambah seberhadanya ya, pokoknya aku harus usaha gini. Tapi setelah adanya Covid, mindset itu gimana gitu, harus sukses gitu. Tapi setelah saya alami yang sekarang yang penting ketenangan batin. Jujur, semakin kita sadar, diri, semakin Allah semakin sayang.
sekarang saya juga jujur ya, sekarang saya masih punya utang ya, cek angkat hutangnya hutang. Ya insya Allah saya teh mikirnya saya pengen ini. Gak apa-apa. Mungkin kemarin saya lihat di YouTube-nya Rangga ada Teh Nui ya. Teh Nui itu anggota Larui Bajiga. Dia kan cireng apa sih? Mercon. Alhamdulillah kata Teh Nui apa judulnya teh? Mayar hutang ku cireng. Tebus riba dengan cireng. Alhamdulillah gitu. Yang sepertinya tidak mungkin, insya Allah jadi mungkin ya kalau kita niat untuk menjauhi. Kalau saya boleh cerita dikit nih, tadi kan kayak Teh Eli mindsetnya kebanyakan yang mau berusaha itu modal. Dan modal itu semua uang. Lamun henteu minjem tibang ti mana gitu, udah nggak ada yang ngasih pinjam. Da abi oge ayeuna ge teh nya, ayeuna abi jujur sekarangnya saya juga pengen nutup gitu ya. Soalnya saya bukan ke bank aja gitu ya. Saya juga jujur ada gitu ya ke yang kecil-kecil gitu. Emang semua usaha itu penghambatnya emang utang gitu ya. Tapi kalau kita misalkan ada niat, kita udah berhenti jangan ngutang lah. Nanti juga Allah akan kasih jalan. Mungkin sekarang saya ya dengan makroni ini insya Allah walaupun dikit, kalau misalkan banyak gitu ya, atau dari apalah cemilan apa, kalau misalkan kita pengen gitu tapi ya itu harus ditutupin dulu gitu. Saya tuh bukannya nggak boleh pinjam ke bank ya. Kalau misalkan boleh kalau pinjam ke bank juga ya. Kalau misalkan asal mau terima resikonya kalau misalkan ada yang kalau kita dunia dan akhirat atuh bener dah itu bakal bayar mah anger dah euna kita tuh bisa bobo pan urang teh nya. Ya Allah. Nah, saya cerita dikit yang tadi ya. Berarti yang harus diperbaiki memang mindset kita. Jadi tidak selamanya memulai usaha itu harus dengan modal yang besar, dengan uang yang besar. Contoh saya nih solusi nih salah satunya. Solusi untuk yang pengen usaha tapi tidak ingin keluar modal banyak. Saya memulai usaha ini catering online itu hanya pakai uang belanja. Menyisihkan uang belanja sehari-hari dari suami. Kita tidak beli peralatan apapun karena kita peralatan yang di rumah seadanya kan ya. Biasa masaknya. Biasa masak juga di rumah gitu. Awalnya kan open PO, kita ini sedikit dulu. Jadi kalau ada orderan baru kita bikin. Jadi kita nggak nyetok banyak. Modal kan bisa 100.000, 200.000 pun udah ladangnya balik bisa. Gitu. Sambil diputar sambil memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu awalnya, jadi tidak perlu modal yang besar, kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di rumah. Semua orang ibu-ibu pasti punya peralatan masak gitu ya. Pokoknya nah, kita kreatif ya. Itu gitu. Semua orang sekarang pegang HP, WA-an, Instagraman, Facebookan. Ibu bisa nggak ada cireng? Dari update. Modalnya cuman foto. Jadi setiap kita bikin foto yang bagus gitu. Yakinlah sekarang kamera HP bagus-bagus semua kan ya. Modal foto, upload di Facebook, upload di IG, upload di WA story. Orang nanyain. Kadang yang saya nggak niat itu dijual pun, kadang menu pun gitu ya. Menu pun bukan sengaja ini bikin menu ini gitu karena masak iseng nih. Jadi menu gitu. Seperti itu. Jadi memang mengalir kalau kita niat, nggak harus banyak. Di pikiran pertama tuh modalnya kudu kieu, kudu sewa tempat, kudu begini sabarahaeun. Kan gitu. Ayeuna mah seurang oge Teh Eli enggak usah nyewa di sisi jalan, cicing mah di dieu ge da ai di rumah mah. Kege aya teteh kege aya nu ngaWA cenah. Cek urang teh kan aku kan gaptek ya. Kata urang teh cicing teteh mah tong loba mikir cenah kege nu ngaWA ka teteh. Tungguan we isukan ge aya gerak cenah kege berapa gitu. Banyak sok delivery di Sumedang. Itu banyak banget kalau dimanfaatkan, kita share gambar kita gitu ke admin delivery, nanti dia bantu postingkan, itu insya Allah mendatangkan. Tapi teh kalau misalnya kita ya maksudnya gini ya, ini pengalaman juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau masukin sosmed, jujur kita harus udah siap. Saya pengalaman sendiri nih, ya enggak yang saya bikin ekstrim banget Kak. Soalnya gini, saya iseng bikin masker dulu kan pertama saya masuk diajar Facebook kan ya. Teh saya masukin ke Facebook 1 buah masker. Karyawan saya kan tadinya bikin tas-tas kayak gitu. Kata suami saya teh gini, "Bu, aduh kumaha nih Covid," katanya gitu. Udah mulai kan nggak ada yang undangannya gitu. Saya bikin masker, udah orangnya masker we, tapi tina kain laken
Kata saya teh yang biasa dipakai buat APD kan, sama, cuma saya diituin. Pas gitu saya masukin, dipostingkeun, kirimkeunnya kanu ieu kanu Facebook. Pas gitu teh Eli pesen cenah dua nya gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Oke, kita break dulu ya. Ya. Kita break dulu. Kita masih lanjut dengan obrolan-obrolan yang luar biasa lagi. Tetap untuk saudara nonton di YouTube di Ngobrol. Lanjut nanti ke season 2. Luar biasa. Ini dipotong sebenarnya. Soalnya tadi otomatis mati sendiri. Kan diedit. Hah? Kan diedit.